Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan MATLAB. Apa sih capaiannya? Capaiannya adalah mahasiswa mampu mengoperasikan software MATLAB untuk menyelesaikan studi kasus yang ada di teknik kimia dengan memodelkan secara matematis. Seperti itu. Nah, apabila kalian sudah mendownload dan menginstal program MATLAB, kemudian kalian buka, maka tampilan pertama yang akan muncul di layar laptop atau komputer kalian adalah seperti ini. Jadi di sana menampilkan command window yang agak besar, ini adalah command window, kemudian menampilkan workspace yang agak cilik. Di sini ada tulisannya, di atasnya ini adalah workspace, kemudian ada command history yang bagian bawah. Nah, apa sih command window? Command window ini berfungsi untuk menjalankan perintah-perintah MATLAB. Jadi, misal kita mau menjumlahkan atau mau membuat perhitungan, gitu kita biasanya mengetikkan di sini. Kita mengetikkan di command window. Kemudian dia juga menampilkan hasilnya. Display juga di sini. Maka perintah, sintaknya, perintah gitu itu semua ada di sini. Perintah, kemudian menampilkan hasil dari perintah tersebut juga ada di command window. Nah, kemudian ada juga workspace. Yang ini tadi workspace. Nah, ini untuk apa? Menampilkan semua variabel yang sudah pernah kita buat. Misal, kita mendefinisikan X itu sama dengan sama dengan 4, maaf. Y itu sama dengan 5. Kemudian X ditambah Y itu nilainya berapa? MATLAB di command window itu akan menampilkan display hasilnya, kemudian perintah-perintah yang sudah pernah kita buat di command window itu terekam di workspace. Seperti itu. Kemudian ada yang terakhir itu ada command history. Di command history itu menampilkan perintah-perintah yang telah kita ketikkan. Oh maaf ya. Jadi kalau perintah yang di sini tadi, perintah itu ada di command history. Nah, kemudian untuk workspace itu variabel-variabel yang sudah pernah kita buat. Jadi mendefinisikan X sama dengan 4, Y sama dengan 5 itu adalah variabel yang sudah didefinisikan. Sedangkan perintah X plus Y itu munculnya di command history. Seperti itu. Nanti akan kita coba bagaimana ketika kita buka MATLAB pertama kali dan menu-menu yang sudah saya jelaskan ini ada di mana. Oke. Nah, di MATLAB itu juga ada editor window atau OM file. Tadi kalau di command window itu hanya akan ke-record di variabel, kemudian perintah itu ter-record di file yang berbeda. Ada di command history, kemudian ada di workspace. Nah, di sini ada M file namanya, di mana perintah atau script yang sudah kita buat itu bisa kita simpan. Jadi bisa dibuka sewaktu-waktu. Tapi kalau kita langsung memerintahkan perhitungan di command window itu nggak akan ke-save. Jadi hanya perhitungan cepat saja. Tidak ada dokumentasinya. Nah, kalau M-file ini nanti berkas perhitungan kalian itu bisa kalian simpan. Jadi di sini M-file itu berfungsi sebagai editor script MATLAB atau listing perintah-perintah yang harus dilakukan oleh MATLAB. Jadi misal nanti kita di sini mau melakukan perhitungan gitu ya. Nama, ini filenya gitu ya. Tampilkan nama, tampilkan kelas, kemudian hasil perhitungannya bagaimana. Ini bisa disimpan di dalam M-file. Kemudian misal mengumpulkan tugas gitu, kalian bisa mengirim berkas M-file-nya ke saya, kemudian saya buka draftnya, kemudian kita buka script-nya maksudnya, kemudian bisa kita running. Hasilnya seperti apa gitu. Tapi kalau di command window belum bisa gitu. Jadi command window hanya misal perhitungan cepat, kalian pengen melakukan penjumlahan, pengurangan gitu ya, tanpa kalian harus menyimpan file tersebut gitu. Oke. Kemudian selain editor window juga ada figur window. Jadi kalau kita berbicara matematis gitu ya, persamaan itu biasanya bisa ditampilkan dalam sebuah figur. Nah, ketika
Di mata kuliah optimasi proses ini kita akan menentukan titik optimumnya berdasarkan figur yang sudah kita buat. Jadi memang software ini itu akan membantu kita untuk menemukan figur dari persamaan yang sudah dibuat, sehingga figurnya nanti atau gambar visualisasi dari grafik yang sudah kita buat itu ada di figur window. Nah, di sana akan kelihatan grafiknya sehingga kita bisa menentukan oh titik optimumnya itu di mana. Itu. Oke, kemudian ada simulating window. Ini adalah untuk membantu perhitungan-perhitungan yang dia lebih kompleks. Jadi sudah ada alatnya. Ini biasanya kita gunakan untuk kalau simulating window itu misal di pengendali gitu ya. Ada pengendali, kemudian itu adalah sebuah rangkaian, gitu kita bisa mensimulasikannya. Bisa mensimulasikan, kemudian mencari kondisi optimumnya seperti apa. Itu ada di simulating window. Oke. Kemudian ada ini operasi aritmatika yang akan kita pelajari pada pertemuan kedua ini di sesi 1. Nah, kita akan menyelesaikan operasi aritmatika ini di command window. Jadi tidak kita simpan dulu. Nanti tugas yang Bu Ima berikan di akhir sesi itu coba kalian screenshot. Jadi nanti apa yang sudah kalian lakukan perhitungan di command window kalian screenshot dikumpulkan. Seperti itu ya. Jadi ini ke bawah itu adalah terkait dengan operasi aritmatika. Langsung kita coba saja di aplikasi MATLAB di software. Oke, ini adalah tampilan software MATLAB. Kalau misal kalian sudah buka software MATLAB di laptop atau komputer kalian, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini yang dinamakan command window. Command window, ini satu kotak ini command window. Jadi di sini command window, kemudian ini ada command history ya, di bawahnya sini, kemudian ini ada workspace-nya. Ini adalah workspace. Ini command window. Nah, yang tadi ada namanya M-file, itu kalian klik di file, ini ya, pilihan di file, kemudian ada file new, nah, diklik seperti ini, maka di sini ada pilihan, ada M-file, ada figure. Nah, kalau M-file yang kalian klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. M-file. Jadi kita bisa menuliskan script di sini, scriptnya bagaimana, kemudian kita simpan. Seperti itu. Nah, kalau tadi yang gambar, apabila kita sudah melakukan perintah-perintah perhitungan seperti itu, kemudian akan muncul gambarnya, maka gambarnya bisa kita lihat di sini. File, new, kemudian di figure. Nah, di figure ini, nah ini karena kosongan, belum ada perintah-perintah sebelumnya, maka tidak muncul gambar. Tapi kalau kalian sudah membuat perhitungan, maka di sini akan muncul gambar. Seperti itu ya. Nah, tadi yang simulating itu ada pilihannya di sini, nih. Simulating, kayak gitu. Kalau kalian klik di sini ada guide-nya untuk mengoperasikan MATLAB. Kalau memang ada pertanyaan tutorial bisa kalian klik di help sini. Ini juga banyak tutorial untuk mengoperasikan menu-menu yang ada di MATLAB. Itu ya. Oke, kita coba menuliskan perintah-perintah di command window ya. Yang pertama terkait dengan operasi matematika sederhana. Misal di sini, ini diawali dengan tanda persen, dan dia akan berwarna hijau. Ini menunjukkan sebuah statement atau pernyataan. Jadi dia tidak sebuah formula gitu ya. Kalau kita tidak ngasih tanda persen atau simbol persen di depan, maka itu dia definisikan sebagai variabel, sehingga memang harus diawali untuk persen apabila kita menyatakan membuat sebuah pernyataan. Misal operasi matematika sederhana gitu ya, matematika sederhana seperti ini, maka dia tidak akan terdisplay, dia hanya akan seperti ini, sederhana, operasi matematika sederhana. Seperti ini ya. Kemudian bisa kita enter di bawahnya. Itu misal kita mau belajar terkait dengan penjumlahan. Ya. Penjumlahan, gini bisa kita enter lagi bawahnya. Bisa kita tuliskan langsung. Misal berapa? Kalian pengen menjumlahkan 5 ditambah 10 gitu misal. Nah,
dia akan langsung menjawab answer 15 gitu ya. Nah, ini apabila tadi perintahnya 5 plus 10 langsung. Tapi bagaimana kalau kita menuliskannya 5 plus 10, kita kasih titik koma seperti ini. Nah, maka dia tidak memunculkan jawaban karena sudah kita kunci, tapi dia di sini sudah merekam bahwa ada perintah 5 ditambah 10 gitu, tapi hasilnya tidak kita display. Nah, bisa juga kita definisikan bahwa Y itu sama dengan 5, kemudian X itu sama dengan 4 gitu ya. Maka Y ditambah X tinggal saja gini. Nah, sama dengan 9. Nah, di sini Y sama dengan 5 ini tidak dikunci. Tapi kalau misal ini ya, ini tidak ada titik koma di belakangnya. Nah, apabila dia ada titik koma di belakangnya, coba perhatikan, ada yang berbeda. Nah, Y sama dengan 5, kasih titik koma. Kemudian X sama dengan 4, kasih titik koma. Kemudian Y plus 4. Kayaknya. Nah, ini apabila dia kita kasih titik koma seperti ini, itu dia akan mengunci. Jadi tidak perlu mendisplay, jadi hanya direkam, oh variabel ini nilainya segini gitu. Jadi tidak perlu lagi direkam nilainya berapa, didisplay nilainya berapa, cukup direkam saja. Sehingga ketika penjumlahan dia akan menjumlahkan definisi terakhir. Misal di atas Y itu sudah kita definisikan sebagai 6. Kemudian di bawah kita mendefinisikan Y itu adalah 3 gitu. Maka yang diperhitungkan paling bawah itu adalah data yang diinputkan paling akhir. Jadi data yang ini misal di sini 6, di sini 3, maka yang kepakai adalah data yang 3. Jadi data yang paling update yang digunakan. Definisi yang paling baru itu adalah yang digunakan. Seperti itu ya. Penjumlahan sudah beres. Nah, kita coba sekarang adalah pengurangan gitu ya. Pengurangan simbolnya hampir sama dengan simbol-simbol yang ada di Excel. Jadi misal saya mendefinisikan A itu sama dengan 200, kemudian B itu adalah 150 gitu. Kemudian B min A berapa nilainya? Nah, maka ketemunya nilai minus 50. Seperti itu. Jadi kurang lebih formulanya sama dengan Excel gitu ya. Jadi kalau tanda minus ya tanda pengurang itu ya minus itu. Kemudian tanda kali itu juga pakai bintang. Jadi misal di sini saya nyoba 4 kali 5 gitu. Pakai bintang, jawabnya 20. Kemudian pembagi juga, pembagi itu adalah misal 6 dibagi 2 itu juga nilainya 3, itu adalah pembaginya. Kemudian ada lagi, misal kita mau mendefinisikan nilai pi, gitu ya, pi. Berapa nilai pi? 3,14 sekian. Terus kemudian untuk apa lagi ya, bilangan pangkat gitu ya, 2 pangkat 4 gitu. Sama pakai caping. 2 pangkat 4. Jadi simbol-simbol pengali, penjumlahan, pembagian itu hampir sama dengan yang ada di Excel. Oke ya, itu sedikit cara pengoperasiannya. Oke, misal sekarang kita punya perintah, jadi sama dia misal ya, kalau kita dalam bentuk pembagian gitu ya, pembagian, misal kita dalam bentuk pembagian 19 per 4 gitu, per 4. Nah, jawabannya kan dia otomatis 4,750, ini dia default, artinya dia akan di setting 4 angka di belakang koma. Tapi kita juga bisa membuat beberapa angka di belakang koma, yaitu dengan membuat simbol ini format long. Ini kalau sudah ada format long ini, maka nanti 19 per 4 angka di belakang koma sudah tidak 4 lagi, tapi akan panjang seperti ini.
Nah, tapi kalau kita tidak mendefinisikan format long, maka otomatis dia akan 4 angka di belakang koma. Itu defaultnya seperti itu. Ya. Oke, nanti bisa kalian coba gitu. Misal ada nih perintah akar gitu ya. Akar kalau di Excel itu kan pangkat setengah atau pangkat sepertiga. Bisa kalian gunakan seperti itu. Bisa juga pakai square. Jadi misal nih perintahnya adalah sqrt. Ini adalah akar dari 64 gitu misal. Nah, akar dari 64 itu adalah 8. Kalian juga bisa membuat 64 caping setengah, gitu juga bisa. Ya, oke, kemudian faktorial gitu ya. Faktorial 5 kita buat. Faktorial 5. Maaf, faktorial 5 nggak perlu di spasi. Faktorial 5 faktorial. Kalau gini, kalau kita salah membuat formula atau memasukkan sintaknya, skripnya, maka dia seperti ini. Belum nggak cocok gitu. Tapi kalau kita sudah benar nanti memasukkannya, dia akan mendisplay hasilnya. Misal gini, misal faktorial 5. Faktorial 5 itu kan berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu adalah nilainya 120. Seperti ini. Sehingga kalian bisa nanti habis ini mencoba latihan soal yang ada di tadi saya masukkan di PowerPoint. Itu kalian buat, kalian coba di komen window ini, kemudian hasilnya kalian screenshot, kalian jadikan satu di dalam bentuk file Word atau bisa dalam bentuk PDF, nanti dikumpulkan ke saya gitu ya, melalui LMS. Nah, mungkin itu sedikit pemaparan terkait komen window, bisa kalian coba. Nanti apabila ada pertanyaan, bisa kita diskusikan lewat kolom chat atau WhatsApp group. Selamat mencoba, selamat belajar. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.